Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan pembelajaran kita dalam masalah tolak, yaitu redaksi tolak atau lafal talak. Marilah kita buka dengan baca surah Al-Fatihah. Ila hadis Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syalana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan dibuka bukunya. Ini kalau di dalam kitab Bidayah Mustahid, ya, pembahasannya di masalah, saya buka yang versi Bidayah Mustahid. Nah ini. Fi anwa'i al-fadhi talaqi al-mutlaqati. Ya. Pembahasan tentang macam-macam fi anwa'i, tentang jenis-jenis al-fadhi talaqi, redaksi lafal talak al-mutlaqati yang mutlak. Ajma'al muslimuna, orang-orang Islam berijma, bersepakat secara bulat. Ala anna talaqa, bahwasanya talak, yaqa'u, itu terjadi, idza kana, jika talak itu biniyatin dengan niat, wa bilafdin shorihin, dan dengan lafal atau redaksi yang shorih itu jelas, mengarah pada satu kata, yaitu talak. Wakhtalafu, dan mereka berselisih pandangan atau berbeda pendapat, yaitu orang-orang Islam ini berselisih pandangan. Hal, apakah yaqa'u, terjadi talak itu, binniyati, dengan niat, ma'al lafdil ladzi laisa bisarihin, ma'a, bersamaan, al-lafzi ma'al lafzi, serta lafal, alladzi, yang laisa bisarihin, yang bukan sharih. Apakah talak itu terjadi hanya dengan niat serta lafal yang tidak sharih, maksudnya dengan lafal yang kinayah atau sindiran saja. Au bin niyati dunal lafzi, atau dengan niat tapi tanpa lafaz, niat saja, niat dalam hati, ya, tanpa mengucapkan apa kata apapun, gitu. Kalau yang tadi pertama kan niat tapi dengan ucapan, tapi ucapannya tidak sharih atau dengan kinayah atau sindiran, terjadi atau tidak. Versi kedua ini lebih parah lagi, niat saja tanpa lafal apapun, apakah terjadi? Au bil lafzi dunan niyah, atau dengan lafal mengucapkan saya talak tapi tidak berniat. Nah, ini beda pendapat, apakah terjadi atau tidak. Faman ishtarata, siapa yang dari ulama yang mensyaratkan fihi, di dalam talak itu, an-niyatan, niat, wal lafdz sariha, dan lafaz yang sharih, niat serta lafaz yang sharih. Siapa yang mensyaratkan adanya dua hal ini, fattiba'an li dhahiri syar'i, maka ini mengikuti syariat secara tekstual, apa adanya memang begitu, gitu ya. Wa kadzalika, dan begitu juga, man aqama dzahir maqama sharih, siapa yang menempatkan apa yang tampak pada teks, maqama sharih, pada tempat yang sharih. Sharih itu dengan jelas tadi, dengan menggunakan lafal yang jelas, talak, gitu ya. Wa man syabbaha bil aqdi, siapa yang menyerupakan talak itu bil aqdi, dengan akad, dengan transaksi, dengan akad perikatan, fin nadari, dalam nazar. Akad nazar itu, misalnya saya bernazar, ya, akan puasa, gitu ya. Wafil yamin, dan dalam akad sumpah, misalnya saya bersumpah bla bla bla, gitu ya. Al-qa'ahu bin niyati faqat, maka
orang yang menyamakan tersebut, menyamakan talak itu dengan akad dalam nazar dan dalam sumpah, maka menganggap bahwasanya talak itu terjadi bin niyati dengan niat fakot saja. Niat saja itu sudah terjadi. Ya. Kalau orang seperti orang sedang nazar, saya eh, dalam hati ya, itu nazar gini, maka dengan niat saja sudah terjadi. Waman a'malat tuhmata, dan siapa yang menempatkan talak itu at-tuhmata seperti tuduhan, seperti dugaan atau sangkaan atau ya pasnya itu ya tuduhan. Auqa'ahu, maka dia menganggap bahwasanya talak itu terjadi billah difakot hanya dengan kata-kata. Seperti kita sedang menuduh orang, itu tanpa niat pun itu sebenarnya sudah tuduhan gitu ya. Meskipun tanpa niat sekalipun, kalau kita sedang bilang kamu melakukan ini ya, meskipun tanpa niat ya, itu sudah terjadi gitu ya. Ya, maka kalau misalnya talak itu disamakan dengan itu tanpa niat pun, hanya dengan lafal redaksi talak itu pun terjadi gitu ya. Ini beda pendapat di antara para ulama. Wattafaqal jumhur, mayoritas ulama bersepakat. Nah, bedanya ittifaq dan ijma itu, kalau ittifaq itu ada sebagian ulama yang berselisih pandang terhadap pendapat yang disepakati itu. Beda dengan ijma. Kalau ijma itu ya nggak ada satupun yang berbeda pendapat gitu ya. Wattafaqu wattafaqal jumhur, dan mayoritas ulama bersepakat ala anna alfadhat talaqi, bahwasanya lafaz talak itu, lafaz talak al mutlaqat yang mutlak, sinfani itu ada dua macam. Yang pertama sharihun, lafal talak yang sharih, wakinayatun dan lafal talak yang kinayah. Jadi ada yang jelas, ada yang masih sindiran gitu ya. Kinayah itu sindiran atau bahasa Jawanya itu persemon ya. Jadi bahasanya tidak jelas. Menimbulkan apa namanya pemahaman yang lain. Wakhtalafu, dan mereka berselisih pandangan, berbeda pendapat fi tafsiris sharihi, terkait rincian atau detail itu apa namanya detail lafal yang sharih minal kinayah, dari kinayah. Jadi secara detail, secara teknis, ini manakah yang sharih, manakah yang kinayah. Wa fi ahkamiha, dan dalam hukumnya, wa ma yalzamu fiha, dan apa yang wajib di dalamnya. Ini para ulama beda pendapat. Wa nahnu, dan kami penulis, inna maqasadna min dzalika, kita maksudkan dari hal itu, dzikrul masyhuri, menyebutkan yang masyhur, wa ma yajri, dan apa yang terjadi, apa yang berlaku, majrul usul, apa yang pokok-pokok saja gitu ya. Ya, apa yang terjadi pada hal yang sifatnya pokok-pokok saja. Jadi memang ada perdebatan yang hal yang sifatnya teknis dan detail, tetapi kami hanya menjelaskan yang masyhur ya, apa yang yang terjadi, apa yang berlaku, tetapi di sini adalah yang pokok-pokok saja. Faqala Malikun, Imam Malik berkata, wa ashabu, dan murid-murid Imam Malik, as-sarihu, lafal talak yang sharih, huwa lafzut talaqi faqat, yaitu menggunakan istilah talak saja. Jadi talak itu adalah istilah yang sharih. Ini menurut Madzhab Malik, lafal yang sharih dalam talak itu ya kata talak itu sendiri gitu ya. Atau dalam bahasa Indonesianya cerai. Ya. Wa ma'ada dzalika kinayatun. Adapun dan apa yang selain kata talak, kinayatun itu kinayah. Kinayah itu kan sindiran saja atau persemon atau tidak sharih. Wahia, dan kinayah itu indau menurut Imam Malik ala dorbaini, terbagi dua.
Yang pertama zahiratun, apa namanya, letterlek apa adanya, tekstual, ya, yang tampak gitu ya. Zahiratun itu tampak, jelas. Wa mahmulatun, dan masih apa namanya, menimbulkan apa ya, interpretasi atau punya potensi pemahaman lain. Wabi qala Abu Hanifah, dan pendapat ini juga diamini oleh Imam Abu Hanifah. Wa qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, Al-fadhu talaqis sarihati thalathun. Lafal talak yang soreh itu ada 3. Ini kata mazhab Syafi'i, kata Imam Syafi'i. Ini berbeda dengan mazhab Maliki dan yang diamini oleh Imam Abu Hanifah, bahwasanya lafal talak yang soreh itu hanya kata talak saja, sementara selebihnya adalah kinayah, ya. Dan yang kinayah pun terbagi 2, ada yang tampak, ada yang masih belum jelas, gitu ya. Sementara mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya lafaz talak itu ada 3. Lafaz talak yang sharih itu ada 3. Yang pertama, lafaz talak yang sharih yaitu at-talaqu. Kata talak itu sendiri cerai. Wal firaqu pisah. Wasarahu, dan lepas. Ya, lepas. Wahiyal madhkuratu fil Quran. Dan ketiga lafaz inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Waqala ba'du ahli dhahir, dan sebagian kalangan tekstualis dari kalangan mazhab Zahiriyah, Daud al-Zahiri dan Ibnu Hazm al-Zahiri, ya, misalnya, ini berkata la yaqa'u talaqu, la yaqa'u talaqun, tidaklah terjadi talak itu illa bihadhi tsalasi, kecuali dengan 3 lafal ini, ya, dengan salah satu dari 3 lafal ini. Maksudnya kalau misalnya dia tidak mengatakan talak atau kata firaq atau sarah, maka tidak terjadi talak itu. Itu kata kalangan tekstualis dari Al-Zahir. Hada huwa ikhtilafun fi sarihi talaqi min ghairi sarihihi. Hada, inilah, huwa, yaitu ikhtilafun, perbedaan pendapat antara mereka fi sarihi talaqi, terkait dengan lafal talak yang sharih, min ghairi sarihihi, dan lafal yang tidak sharih. Oke, kita lanjutkan. Wa innama ittafaqu, hanya saja mereka ini bersepakat ala anna lafzul talaqi, bahwasanya lafal talak sharihun, itu adalah sharih. Ketika menggunakan kata talak, maka itu adalah sharih. Ya, ini berbeda, ini bersepakat para ulama gitu ya. Ketika orang mengatakan pada istrinya saya talak, maka ini adalah yang sharih. Li'anna dilalatahu, karena apa yang ditunjukkan oleh kata talak itu ala hadzal ma'na syar'i, atas makna yang demikian ini secara syariat, dilalatun wad'iyah, penunjukan yang secara wad'i. Wad'i itu penempatannya gitu ya. Bisyar'i, dengan dasar syariat. Ya. Maksudnya di dalam Al-Qur'an dan hadis pun jelas bahwasanya ketika menggunakan kata talak, yaitu dari sananya itu menunjukkan secara makna syariat itu ya lepas ikatan pernikahan itu, yaitu perceraian itu. Fasara aslan fi hadzal bab, maka ini menjadi dasar pokok dalam masalah ini, dalam bab ini, yaitu masalah pokoknya, yaitu ketika orang mengatakan bahwasanya secara mentalak, maka sudah sah, karena ini sudah sesuai dengan dalil yang mutlak dalam Al-Quran, bahwasanya lafal yang paling sharih ya, dalam masalah talak adalah kata talak itu sendiri. Ya, ini sepakatan para ulama. Kalau ada seorang laki-laki mengatakan pada istrinya saya talak atau saya cerai, maka itu sudah sharih maknanya, gitu ya. Wa amma al-fadl firaq. Adapun redaksi lafal firaq. Firaq itu pisah, gitu ya. Wasarah, dan lepas. Ya, fahiya mutaraddidatun baina an yakuna syar'i fiha tasarruf.
Maka kata firaq atau sarah itu mutaraddidah, masih yaitu masih berpotensi atau tarik ulur gitu ya. Baina antara an yakuna, kata lafal firaq dan sarah itu bisa jadi masih tarik ulur li syar'i, dalam syariat, fiha di dalam lafal tersebut tasarruf, ada tindakan. Maksudnya adalah maksudnya saya maksudkan antadulla bi'urfi syar'i 'ala al-ma'na alladhi yadullu 'alaihi talaq au hiya baqiyatun 'ala dilalatiha al-lughawiyyah. Maksudnya di sini begini. Apakah makna firaq atau makna sarah itu menunjukkan sesuai dengan tradisi syariat? Urfi syar'i itu tradisi syariat, maksudnya adalah makna firaq secara tradisi fikih, yaitu pisah, dalam arti pisah hubungan suami istri, wasarah, dan juga melepaskan ikatan suami istri, gitu ya. Alal makna alladhi yadullu alaihi tolak, berdasarkan makna yang ditunjukkan oleh kata tolak itu, ya. Atau dia baqiyatun, ia tetap ala dilalatiha al-lughawiyah, tetap pada makna yang ditunjukkan secara bahasa, yaitu ya lepas gitu saja, lepas, pisah, ya, bukan terkait dengan hasil urusan agama. Faidah stu'amilat fi hadal makna, jika dipakai dalam makna ini, gitu ya, a'ni fi makna tolak kanat majazan. Nah, yang saya maksudkan fi makna tolaki, dalam makna talak, kanat majazan, ini adalah makna majazi. Idh hadha huwa makna kinayah, karena inilah makna yang kinayah itu. A'ni, maksud saya, al-lafdzal ladzi yakunu majazan fi dilalatihi, yakni lafal yang menjadi majazi dalam makna yang ditunjukkannya. Maksudnya adalah dia bukan hakiki. Ya, kalau hakikat kan maknanya kan ada makna majazi, ada makna hakiki. Jadi ya, ada makna lugawi, ada makna syar'i. Kalau makna syar'i, kata firaq itu ya talak. Begitu juga kata sarah, yaitu talak, sesuai dengan makna yang ditunjukkan oleh lafaz ini secara syariat, gitu ya. Sebagian dalam Al-Qur'an, al-firaq wa sarah wa talak. Kata pisah dan lepas itu secara istilah syariat adalah talak. Sementara makna yang ditunjukkan yang lain yaitu makna secara bahasa, yaitu lepas dan pisah. Tetapi di sini hanya pisah, bukan secara syariat, gitu ya. Wa inna ma dhahaba man dhahaba, sedangkan orang yang berpandangan, biarlah dia berpandangan, ila annahu la yaqa'u talaqu illa bihadhil alfaz ats-tsalatsah. Ya, biarlah orang yang berpandangan bahwasanya tidak sah, tidak terjadi talak kecuali dengan lafal ini, dengan salah satu dari tiga lafal ini. Di anna syar'a, karena syariat, innama warada, menunjukkan innama warada, adanya, gitu ya, memang bihadil alfadi, dengan tiga lafal, bihadil alfadi salasi, dengan tiga lafal ini, wahya ibadah, dan ini adalah bagian dari ibadah. Ya karena memang pada dasarnya di dalam teks Al-Quran itu ada tiga lafal ini, yaitu kata talak, kadang-kadang menggunakan kata firaq, kadang menggunakan sarah. Ya. Kalau tolak ya cerai, kalau firaq berarti pisah, kalau sarah lepas. Wa min syartiha al-lafdhu, dan di antara syarat ibadah itu ya adalah lafal. Ya. Jadi kalau suatu perbuatan
ibadah itu ya harus ada lafalnya gitu ya. Begitu juga ketika orang berkata itu, ketika bercerai maka dia harus diucapkan yaitu lafal cerai atau pisah atau lepas, diucapkan. Fawajaba maka wajib an yaktasiru biha, menganggap cukup biha dengan lafal biha dengan dalam hal ibadah itu alaf syar'i, berdasarkan lafal syariat, seperti yaitu tiga tadi al warid yang ada gitu ya, yang memang jelas ada gitu fiha di dalam ibadah itu ya, karena ini bagian dari ibadah ya ikuti apa adanya. Di dalam Al-Quran kan jelas menggunakan tiga, salah satu dari apa namanya, tiga lafal ini, yaitu lafal talak, lafal saroh, lafal firok, lafal cerai, pisah, kemudian lepas. Tiga itu saja, gitu ya. Selebihnya ya tidak, gitu ya. Demikian bahasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih lanjutnya kita bahas di kelas. Dan ini silakan dibaca berulang-ulang, dimaknai, kemudian diterjemahkan secara kontekstual. Demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Pembahasan selanjutnya terkait dengan masalah ini ya, masalah karena akhwatuha ada di video yang lain. Demikian bahasan pada kesempatan ini bermanfaat, agak panjang memang dan teksnya agak cukup rumit. Marilah kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.